sepotong firman Allah yang sering bahkan menjadi kewajiban pada saat kita salat, yaitu surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu terdapat ayat Maliki Yaumiddin. Dalam terjemahan kadang-kadang ditulis penguasa hari kemudian, kadang juga ditulis raja di hari kemudian, kadang juga ditulis pemilik hari kemudian. Semua arti itu dalam konotasi yang sama. Maliki Yaumiddin, raja di hari kemudian. Kalau kita bertanya bahwa Allah raja di hari kemudian, lalu siapa raja hari ini? Hari ini belum hari kemudian. Hari ini adalah hari kita masih hidup di alam dunia. Maka Allah tidak mengatakan dirinya itu raja hari sekarang. Padahal Allah raja hari sekarang, juga raja selama-lamanya sampai raja hari kemudian. Tapi Allah tidak menyebutkan Maliki Yaumiddin itu dengan raja di hari ini. Malah Allah menyebutnya raja di hari kemudian, raja Urodudo. Lalu ada kalimat ad-din. Di dalam kamus itu adalah agama artinya. Berarti diterjemahkan Maliki Yaumiddin, raja hari agama, nantinya hari agama. Pengertian ayat ini adalah ad-din di sini diterjemahkan dengan kemudian, urodudo, uro akhirat. Kenapa ad-din yang artinya agama terjemahannya menjadi hari kemudian, dan tidak ditemukan terjemah raja adalah Allah adalah raja hari agama? Allah itu Maliki Yaumiddin, raja hari kemudian. Ad-din diterjemahkan dengan kemudian, padahal ad-din arti kamusnya adalah agama. Ini menunjukkan bahwa hari kemudian, urodudo, semua orang itu berorientasi kepada agama. Urodudo nyan uro pikir agama. Kenapa enggak sekarang disebutkan uro pikir agama? Hana tagala guru enggak pikir agama, malah gemulho dengan agama, geremehkan agama, gekesampingkan agama, gepegat lemboi 25 agama. Tapi kalau hari akhirat itu Maliki Yaumiddin, Allah raja hari kemudian, karena Allah akan mempersoalkan agama. Allah akan menanyakan tentang kualitas agama kita. Allah akan menanyakan tentang kepedulian, careness agama kita. Allah akan mempertanyakan sumbangsih kita untuk agama kita. Allah akan mempertanyakan sejauh mana kita mempertahankan agama kita. Allah akan mempertanyakan sejauh mana keseriusan kita kepada agama. Maliki Yaumiddin, Allah raja hari kemudian, artinya Allah mempersoalkan sejauh mana amaliyah agama kita. Pada saat itulah orang-orang yang tidak peduli agama di dunia, hari akhirat dia akan menyesal, kenapa aku tidak peduli dengan agama itu. Orang-orang yang meremehkan agama, dia akan menyesal, kenapa tidak aku muliakan agama itu. Orang-orang yang melawan dengan agama, kenapa aku tidak loyal dengan agama itu. Orang-orang yang menyingkirkan agama, kenapa tidak aku prioritaskan agama itu. Padahal hari akhirat itu adalah hari berurusan dengan agama, bukan berurusan dengan proyek, bukan urusan dengan jabatan, bukan urusan dengan pangkat, bukan urusan dengan kekuasaan, tapi hanya berurusan dengan agama.
maliki yaumiddin. Allah raja hari kemudian. Allah akan mempertanyakan sejauh mana kecintaan kita kepada agama. Hamba Allah yang berbahagia. Terus siapa raja sekarang? Kan Allah juga raja sekarang. Allah memiliki alam semesta ini termasuk kita. Allah memiliki semua kerajaan-kerajaan. Semuanya itu adalah di bawah kekuasaan Allah. Tapi dalam kehidupan kita di dunia, raja itu Allah estafetkan, Allah delegasikan dalam bentuk khalifah. Khalifah itu adalah manusia. Manusialah yang Allah berikan porsi khalifah fil ardi, porsi kepemimpinan di dunia. Seolah Allah mengatakan, tolonglah dalam makna kemuliaan. Kon tolong hai. Itunya ada dalam ke tolong bagop karena hai rod, maka nu tolong gusti ah, nu tolongnya tolong karena rod hai. Tapi kalau istilah Allah, tolonglah, ini bumi aku ciptakan, dunia ini aku ciptakan, tolong dikelola. Karena semua alam ini diberikan untuk Allah, mata'allakum wali an'amikum, untuk fasilitas nikmat bagi kita manusia dan juga bagi hewan-hewan, binatang-binatang. Ujuk oleh Allah bulat-bulat ujuk. Ini bumi, kelolalah dengan baik. Tapi Allah melihat apa yang kita kelola. Seolah huruf kiamat kekenalah putra kakak pubunya, putra kakak pelakunya. Maka raja-raja itu Allah limpahkan dalam format khalifah. Untuk kampung, kesiknya jadi raja. Kecamatan, camatnya jadi raja. Kabupaten kota, wali kota bupati jadi raja. Gubernur provinsi yang dia pimpin itu dialah yang jadi raja. Negara, presiden yang menjadi raja. Raja-raja itu adalah format khalifah yang Allah berikan. Maka Allah hanagkeun raja hari dunia. Tapi Allah kehendro raja hari kemudian. Artinya amanah-amanah Allah yang hari ini diberikan kepada kita masing-masing posisi. Ada yang kita memimpin diri sendiri paling kecil, memimpin lorong, memimpin kampung, memimpin kecamatan. Itu adalah raja-raja yang Allah berikan semua. Memimpin keluarga dan anak kita. Uro kiamat, kumpulkan semua itu. Jadikan dia satu titik, menjadi sentralistik pada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Yo orangnya lu cak pulang mandum hanale yo cak pulang mandum, kumpul semua. Jadilah raja, satu raja, Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut raja hari kemudian. Ainal muluk? Allah berfirman dan bertanya pada kita nanti di hari kiamat. Mana raja-raja? Hoka raja-raja dong. Ya raja-raja berakan tajuk tiap jabatan hoka dong. Ainal muluk? Wa aina abna al muluk? Mana anak-anak raja? Lih tanya raja, getanya anak raja. Aku pun mana getanya anak raja? Karena raja itu orang punya kekuatan. Ainal muluk? Hoka raja. Man aku getanya anak raja. Karena anak raja kadang-kadang berpengaruh juga kekuatannya oleh karena raja itu. Ho yang peraja-raja do. Ho anak-anak raja. Ainal wildan? Mana anak-anak raja? Maka itu maksudnya adalah Allah memaklumkan, wahai raja-raja yang aku berikan delegasi dan tugas kekhalifahan semasa di bumi, hari ini hari kiamat, hari berakhir, semuanya kumpul, saya ambil alih semuanya. Mandu kecuali kita sering melihat pada format tur upacara, ada masing-masing barisan itu
Masing-masing komandan barisan menyiapkan barisannya. Siap gerak, siap gerak, siap gerak masing-masing. Kemudian pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Perhatian semua, pasukan saya ambil alih. Pemimpin-pemimpin tadi kembali ke tempat. Kagak ambil alih. Maka hari kiamat Allah mengatakan, hambaku, semua kepemimpinan saya ambil alih. Inilah makna Maliki Yaumiddin, raja di hari kemudian. Mai dunia apakah nak kecau alih? Dia kecau je alih ni. Dapat dunia draw ke Allah ya. Allah ingin melihat, Allah ingin menguji, yaitu ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amal di antara kita manusia? Siapa yang berbuat baik di antara kita manusia? Ini adalah Allah berikan delegasi di bumi. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amal? Hana agak tanya oleh Allah tu soi dunia ya raya gertak. Hana le nilai kah le tak nilai bakon tukang gertak go. Nya hana le nilai karena yang Allah tanya adalah yang terbaik aktivitas, yang terbaik amal. Maka raja-raja di hari kemudian semuanya diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam, pemilik dunia dan pemilik akhirat. Dan semua orang berorientasi kepada agama. Tidak ada kepentingan yang melebihi daripada kepentingan agama. Namun perlu dipahami bahwa agama bukanlah urusan salat saja. Agama bukan urusan ibadah secara mahdah saja. Agama termasuk memanage sebuah negara. Negara adalah bahagian daripada tata cara kita beragama. Maka bernegara dengan baik, kita telah mengamalkan ajaran agama dengan baik. Agama bicara tentang damai, maka orang yang cinta damai adalah orang yang cinta agama. Agama mengajarkan tertib, orang yang hidup tertib, hana kingkeung, hana musipre, hana rinyah, itu orang yang cinta agama. Agama adalah preventif, upaya-upaya pencegahan, maka orang yang berupaya melakukan pencegahan itu juga orang yang cinta agama. Agama mengajarkan persatuan, cinta persatuan, cinta kesatuan, itu adalah cinta kepada agama. Agama mengajarkan kasih sayang sesama manusia, maka orang yang cinta harmonis, cinta kolega, cinta teman, cinta rakyat, cinta publik adalah orang yang juga cinta agama. Agama mengajarkan kita saling memberi, saling menghormati dan saling tenggang rasa. Bagaimana kalau orang memaki kita, kita akan merasa tersakiti, begitulah tersakitinya orang lain. Bagaimana kalau orang menghalang-halangi kita, kita akan terganggu, maka ketika kita menghalangi orang lain pun terganggu. Bagaimana kalau kita disakiti orang, maka begitulah rasanya kalau kita menyakiti orang. Agama adalah tenggang rasa. Allah muslimin yang berbahagia, kembali kepada Maliki Yaumiddin tadi. Dalam Al-Quran surah Al-Infitar pada ayat yang terakhir Allah sebutkan berkaitan dengan Yaumiddin tadi. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Menyebutno Maliki Yaumiddin. Ini pertanyaan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Siapa tahu ada yang kurang peduli. Anak tak perumahan, anak tak dengar. Aku tanya Allah oleh Allah. Summa ma adraka ma yaumuddin. Ai lu tanya Allah nak adu putra ora yaumuddin. Allah tanya dua kali. Dalam kaidah itu bermakna at-taukid. Taukid artinya menanyakan supaya benar-benar pertanyaan itu serius diperhatikan.
Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Dua kali pertanyaan bertubi-tubi dalam bentuk istifham, pertanyaan Allah. Tahukah kamu apa itu yaumuddin, hari kemudian? Tahukah kamu itu apa hari kiamat? Allah menjawabnya, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Jadi ada sinkron dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Yang Maliki Yaumiddin ditambah penjelasan dengan jawaban Allah. Maliki Yaumiddin itu juga adalah yang dijabarkan oleh Allah pada ujung ayat Infitar. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Hari di mana seseorang itu tidak bisa memindahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. La tamliku nafsul li nafsin. Orang tidak bisa menyalahkan orang lain. Orang tidak bisa menuding orang lain. Wal amru yauma idzil lillah. Semua urusan dicabut, itu sentral di tangan Allah. Jadi ini munasabah dalam ilmu tafsir. Arti munasabah ayat Maliki Yaumiddin, korelasi munasabah berhubungan, dijelaskan, diterangkan dalam mana ayat ini. Jadi ayat itu saling jelas menjelaskan, saling memberi pengertian. Jika kita kurang paham satu ayat, pasang ayat lain, tambah paham lagi. Kan lagi haba katanya, itu makin le urang pegah haba, makin mumang tu. Tapi Allah ketika bicara ayat ini kita paham sedikit, bicara ayat lain tambah paham. Dah baca ayat lain lah, tambah paham lah. Semakin banyak kita mendengar firman Allah, kita semakin paham akan satu persoalan. Semakin banyak kita dengar ucapan manusia, kadang-kadang semakin mumanglah kita. Kita lihat di media, ngomong ini begini, baca koran tengok, kakon mana? Mumang ke katanya tadi. Hamba Allah jamaah yang mulia, maka banyak-banyaklah mendengar ngomong Allah supaya hati kita tentram, tatmainnul qulub. Kadang-kadang juga kita sedikit perlu mengurangi porsi untuk mendengar omong manusia. Kita kurangi porsi betul. Bahkan kakurang tak nak dengar habagok, makin le dah dengar makin mumang. Mumang gak nyan bagi tanya. Tak boleh mumang gak nyan mentang kagak mumang bagi tanya. Mentransfer kemumangan. Ilok mumang gak nyan bagi tanya. Seperti orang banyak sekali tukar pikiran. Pikiran kita nyoba kabeh tukar. Pun ke pikiran tu. Duduk. Hoka pikiran dro ke hanale. Oh, kumapa kamu tukar-tukar pikiran buno? Pikiran gaknya kai lok ro. Pikiran lok kai lok baganya. Oh, mah yang mana tengah hale ku tukar pikiran. Sebab apa kan? Pikiran kabeh tukar. Allah jamaah yang mulia. Jadi yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Di mana pada hari itu tidak seorang pun bisa menyalahkan orang lain. Wal amru yauma idzil lillah. Karena semua urusan itu berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya adalah kita yang menjawab, bukan ditanya orang. Maka ni kata, hai ayah, hana sempat tak ibadah, tak kun le katanya, yang ke mengganggu ngane umiat. Hana ku tanya ngane umiat, gata lu tanya. Ku bukan berdalih ngane umiat tu urusan lain. Kenapa kamu rakyat tidak taat kepada Allah? Yang pemimpin, mereka pegah pemimpinnya. Aku tanya, mbak, yang saya tanya sama kamu, bukan sama pemimpin. Kenapa kamu tidak taat? Kebalik pertanyaan, kenapa kamu pemimpin tidak taat? Yang gara-gara rakyat, mereka pun salah rakyat. Yang aku tanya, ngata, anda rakyat urusan lain. Itu wal amru yauma idzil lillah. Hari di mana pemimpin tidak akan bisa menyalahkan rakyat. Walaupun di sini kadang-kadang kita saling menyalahkan. Hari di mana rakyat tidak bisa menyalahkan pemimpin. Hari di mana masyarakat tidak bisa menyalahkan
para pemimpin. Hari pemimpin tidak bisa menyalahkan masyarakat. Hari di mana anak tidak bisa menyalahkan ayah. Hari di mana ayah tidak bisa menyalahkan anak. Pakandron ibu hana tarajin ibadah yang ke dia ayah tapi hana mendar. Mereka pegah ayah, mereka pegah suami. Hana tanya buat suami. Yang hana tanya buat kata. Begimikian juga suami. Maka nama kata suami menggrip hantar jamaahnya ke dunia nak jamaah kai pakai ajak kuda ya belember le ibu. Mereka pegahnya. Hari di mana suami tidak bisa menyalahkan istri, hari di mana istri tidak bisa menyalahkan suami. Pakan kata hana taya beut yang ke tungku sakit. Mereka pegah tungku kata udah maka hana kayak beut kepu padalah tungku. Juga ditanya oleh orang-orang yang berilmu, pakan hana kamu ngajar padahal kamu diamanahkan ada ilmu. Kenapa kamu tidak mengajarkan umat dengan ilmu? Yang ke honor nidat, mereka pegah honor, hana ditanya honor. Yang ditanya adalah kita. Jadi masing-masing ditanya pada diri kita masing-masing. Itulah makna wal amru yauma idzil lillah, karena pada hari itu adalah maliki yaumiddin, hari raja kemudian. Jadi ad-din di sini adalah agama yang diterjemahkan di dalam makna akhirat, sama dengan urau akhirat. Hanya satu yang paling penting, yaitu agama. Kalau di dunia mungkin orang tidak peduli dengan agama, mungkin cuek dengan agama, mungkin meremehkan agama, tapi perlu diingat hari akhirat adalah yang sangat penting, hanyalah agama. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang loyal dan cinta kepada agama. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.